saya Rendy Widinata, saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 45 Samarinda, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 04 Sore. Apa kabar teman-teman semuanya dan dosen yang kita cintai dan kita banggakan, Pak Sunarto selaku dosen Ekonomi Internasional. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur atas berkat dan anugerah yang telah diberikan karena kita dapat berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan secara garis besarnya apa itu ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang dimana di dalamnya kita menganalisa mengenai transaksi-transaksi dan permasalahan-permasalahan dalam ekonomi internasional itu sendiri, yang salah satu adalah kegiatan ekspor dan impor. Selain itu juga ada perdagangan dan urusan keuangan serta moneter sekaligus organisasi ekonomi milik pemerintah maupun non pemerintah. Interaksi antara negara-negara lain, negara bagian dan negara tetangga dibagi beberapa bagian. Adapun ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori dan kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang kedua itu adalah teori serta kebijakan dalam keuangan dan juga moneter dunia internasional. Yang ketiga adalah pembentukan organisasi-organisasi dan unit kerja sama ekonomi internasional. Yang keempat adalah berdirinya perusahaan-perusahaan multilateral. Tujuan ekonomi internasional itu sendiri adalah untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Dan ada pula manfaat kegiatan ekonomi internasional itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan pendapatan suatu negara. Itu pasti. Salah satunya contohnya TKI atau bisa disebut tenaga kerja Indonesia, yang saat ini TKI itu digaji dengan mata uang asing. Saat mereka menukarkan uang inilah transaksi pembelian rupiah dan nilai yang menjadi suatu pemasukan di suatu negara. Yang kedua, menjaga kestabilan barang dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja di suatu negara, memunculkan ahli-ahli di bidang teknologi. Dan ada pula dampak dari kerjasama ekonomi internasional, hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan dari negara-negara yang bersangkutan. Tujuan dari kerjasama ekonomi internasional mengisi kekurangan di bidang masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama, memperluas hubungan dan kerjasama. Yang keempat, meningkatkan devisa negara. Ada pula dampak positif dari kerjasama internasional. Yang pertama, meningkatkan daya saing dalam bidang ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa di suatu negara, mempererat posisi dan perdagangan, dan saling bekerja sama. Ada pula dampak negatif dari kerjasama internasional. Yang pertama adalah ketergantungan suatu negara dengan negara yang lain, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, misalnya masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Salah satu contohnya masuknya tenaga kerja dan mendorong masyarakat hidup konsumtif. Dan berikut ini juga ada beberapa bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, berdasarkan letak geografisnya. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional itu sendiri kerjasama ekonomi internasional antara negara yang diikuti oleh negara-negara bagian seperti World Bank atau disebut Bank Dunia. Kerjasama ekonomi regional
adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah seperti ASEAN. Yang ketiga adalah kerjasama antara regional, yang dimana kerjasama itu meliputi dua lembaga ekonomi atau lebih antara wilayah. Regional seperti ASEAN Eropa Meeting. Ada pula kerjasama internasional berdasarkan banyaknya negara. Yang pertama itu adalah ada kerjasama ekonomi bilateral, yang dimana di dalamnya antara dua negara yang saling bekerja sama, seperti hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia tentang ibadah haji, salah satunya. Yang kedua ada kerjasama multilateral, yang mana di dalamnya antara dua negara atau lebih, seperti UN, United Nation atau Persatuan Bangsa-Bangsa, yang dimana di dalamnya tergabung seperti contoh dalam kegiatan militer maupun sosial.